Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua yang kita coba akan bahas dengan singkat namun padat insyaallah. Yang pertama adalah seputar hadis lebih lengkapnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Atau fi riwayatin fahuwa aqta'. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau aqta', maka terputus nilai keberkahan dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini singkat, padat, tapi dalam. Saking dalam dan pentingnya, bahkan Allah membuka firman-Nya di dalam Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada para ulama ahli Quran sampai menyimpulkan, jika Allah saja membuka firman-Nya, mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka lebih patut setiap hamba itu meneladani dengan membuka dan mengawali seluruh aktivitasnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa pentingnya Bismillahirrahmanirrahim itu? Orang kalau tidak kenal dengan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, apa isinya, apa manfaatnya, ya, apa kemuliaannya, belum tentu dia akan memulai aktivitasnya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi misalnya kita belajar nih, apa manfaatnya Bismillahirrahmanirrahim? Saking pentingnya kata Nabi, kalau lupa, nggak dibaca itu, atau sengaja tidak dibaca, berkahnya hilang. Terputus nilai. Terputus nilai itu artinya nggak ada nilai ibadah. Dua ya, ada nilai, ada berkah, itu berbeda. Nilai menjadikan satu aktivitas berubah menjadi ibadah. Contoh, saya mau menulis misalnya. Aktivitas menulis itu kan umum. Siapapun bisa menulis. Tapi ketika saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan menulis itu ditetapkan sebagai ibadah yang memiliki nilai. Perbuatan yang punya nilai di sisi Allah disebut dengan hasanah namanya. Perbuatannya berubah menjadi salih, nilainya disebut dengan hasanah. Perbuatan standarnya itu disebutnya amal namanya. Semua jenis perbuatan, makan, minum, beraktivitas apapun, bekerja, kan, berpakaian, termasuk kita sekarang berinteraksi, itu amal namanya. Ya, amal. Amal itu bahasa Arab yang menunjuk makna pekerjaan, perbuatan. Semua jenis. Perbuatan yang mengikuti tuntunan yang Allah tetapkan, yang ditunjukkan melalui Rasulullah SAW, ikuti. Misal saya mau makan nih, ikuti petunjuk nabinya misalnya, begini cara makannya. Kita ingin sampaikan bahwa semua perbuatan itu kalau kita benar kerjakan berdasarkan petunjuk yang Nabi pernah tunjukkan, mau makan, dekatkan, ambil dengan tangan kanan, sambillah, sebut nama Allah. Tadi Al-Bukhari, qul bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Maka perbuatan itu akan berubah seketika memiliki sifat soleh namanya. Maka kita kenal dengan nama amal saleh. Semua perbuatan yang diikutkan pada petunjuk Allah. Nggak mungkin ikut Allah itu kalau kita nggak yakin kan dengan kebenaran Allah, dengan ketuhanan Allah. Nggak mungkin ikut petunjuk Nabi kalau nggak yakin Nabi itu Rasulullah kan. Meyakini tanpa ragu kebenaran Allah sebagai Tuhan yang disembah, Rasulullah sebagai petunjuk berkehidupan untuk kita, namanya iman. Orangnya disebut mukmin. Iman ini yang menuntun semua perbuatan menjadi saleh. Jadi nggak mungkin perbuatan jadi saleh kalau nggak ada iman. Nah, jadi idealnya setiap insan beriman itu perbuatannya mesti saleh. Karena itu kalau kita ngaji Quran, teman-teman kalau sudah hafal atau kita ingin meriset ayat-ayat di Quran yang berbicara tentang fungsi tubuh kita, rata-rata itu dimulai dengan kata iman. Coba kalau saya tanya, kita beriman nggak saat ini? Beriman ya, yakin. Sekarang kata Allah buktinya apa? Kalau betul beriman, maka iman itu akan membimbing seluruh aktivitas kita itu menjadi saleh.
Kalau memandang, kata Allah, dia akan pandang yang baik. Ketika memandang yang tidak baik, maka imannya akan memalingkan pandangan itu. Jangan dilihat. Nah, ini gambaran-gambaran yang terlihat sederhana, tapi nyata. Nah, itu produk amal soleh. Jadi dari iman muncul amal soleh. Nanti setiap amal soleh ini punya nilai. Ini yang saya maksudkan di awal tadi. Di sisi Allah. Allah yang memberikan nilai, bukan kita. Kalau kita memberi nilai, pandangan, sifatnya masih relatif. Kalau sudah Allah yang berikan nilainya, sudah tidak ada perbedaan pendapat lagi di situ. Itu sudah yang paling komplit, paling sempurna. Nilai yang Allah berikan pada satu perbuatan baik disebut hasanah namanya. Siapa yang mampu mengerjakan satu perbuatan yang punya sifat hasanah dalam pandangan Allah, maka dia nanti akan mendapatkan poin kebaikan. Namanya ajrun. Berapa poinnya? Ini yang kita sebut pahala itu. Setiap perbuatan hasanah dia punya nilai 10 nilai pahalanya. Itu ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Nah, karena yang memberi nilai Allah, jangan dihitung dengan pola hitung manusia. 1, 2, 3, 4, bukan begitu. Nabi memberikan ukurannya, kita ke masjid saja, baru datang untuk niat ibadah, belum mengerjakan apapun, itu mendapat 25 poinnya. 25 itu kata Nabi jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3-nya 500 tahun. 3 ke 4-nya 500 tahun. Dan semua perbuatan baik yang kita kerjakan disebut hasanah. Setiap poin hasanah itu yang disebut dengan ajrun. Nanti beda-beda. Infak ada berapa? Yang kita sering sebut 700 kali lipat itu. Di Al-Baqarah 261. Infak 1000 dikalikan 700. Jadi berapa? 700.000. Dan lebih celaka lagi dikalikannya sama hitungan dunia. Kalau infak 1000 baliknya 700.000. Padahal konsep dasarnya bukan begitu. Konsep dasarnya adalah ada pahala yang Allah siapkan lebih tinggi daripada nilai dunia. Kalaupun ada balik dunia, itu cuma bonus saja. Yang wujud nilainya boleh jadi 700.000. Tidak harus dalam bentuk uang. Pahala diberikan di akhirat, ditampakkan saat sakaratul maut. Di dunia bentuknya keberkahan, bertambah nilai kebaikan. Masih ingat tadi saya katakan nilai dan berkah. Di dunianya disebut berkah, akhiratnya disebut pahala. Saya minum, misal Bismillahirrahmanirrahim, jadi amal saleh. Secara akhirat kalau ikhlas punya nilai pahala, dunia jadi berkah, bertambah nilai kebaikan. Walaupun hanya seteguk, tapi dia akan memberikan asupan tenaga dan menghadirkan kemampuan bagi kita untuk berbuat banyak kebaikan. Makanya ada orang makannya sedikit, tapi perbuatannya banyak kebaikannya. Itu yang disebut dengan berkah. Itu yang menjadikan kita sering berdoa menggabungkan hasanah di dunia dan akhirat. Masih hafal doanya? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu ada di Al-Baqarah ayat 201. Pertanyaannya, seberapa besar kita mengetahui bahwa doa kita itu terjawab? Tinggal dievaluasi. Apakah pakaian ini berkah? Berkah artinya mengantarkan pada kebaikan. Pakaian yang dipakai tidak menampakkan aurat yang tidak Allah sukai. Dan pertanyaan terbesarnya bagaimana Ustaz menjadikan semua program kegiatan kita itu dunia sampai ke akhirat jadi hasanah, punya nilai kebaikan, punya penyebutan amal saleh. Maka rumusnya hadis yang di awal tadi kita bacakan. Kuncinya Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kata Nabi, kalau kita ingin melatih menjadi pribadi yang lebih baik, bicaranya baik, berkatanya baik, jadi suami-suami yang baik, istri-istri yang baik, murid-murid yang baik, guru-guru yang baik, maka biasakan Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngerjakan apapun. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf kan? Baik, ba itu punya 14 makna. Saya ambil 3 saja misalnya yang cepat ya. 1 sababiyah, sebab. Saya mau minum misalnya. Ambil dengan tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka saat saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya pertama bermakna sababiyah. Maksudnya menjadikan kegiatan minum ini karena Allah, bukan sekedar minum. Ya Allah, saya minum ini untuk mendapatkan ridha-Mu. Maka ketika itu diucapkan, muncullah sifat yang kedua, namanya musahabah. Musahabah itu penyertaan. Maka Allah akan menyertai kita, maksudnya mengawasi, memberikan perlindungan, supaya memastikan apapun yang kita kerjakan, yang kita minum, kita makan, benar caranya, berkah masuk ke dalam perutnya. Jadi energi. Kalau pekerjaan jadi baik, nanti dibimbing oleh Allah. Nanti semakin tinggi kalimat itu sampai di jiwa kita, sampai merasakan kedekatan dengan Allah, berubah menjadi makna yang ketiga, ilsaq. Dari kata lisaq. Lem itu bahasa Arabnya lisaq.
untuk menempelkan sesuatu. Ada orang yang sangat dekat dengan Allah, saking dekatnya bahkan sebelum minta sudah dikabulkan permohonannya. Makanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim kalau ba-nya difungsikan dengan benar, cara bacanya beda, akan memberikan pengaruh yang dahsyat dalam hidup kita, apapun profesi dan kegiatan kita. Tidak mungkin Bismillahirrahmanirrahim menjerumuskan bagian tubuh kita kepada maksiat, mustahil. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, nggak akan melangkah kaki kepada yang Allah nggak sukai, dan pasti akan merubah diri lebih baik. Makanya ada ulama mengatakan begini, isi Al-Quran intisarinya ada di Al-Fatihah, sarifati Al-Fatihah ada di Bismillahirrahmanirrahim, inti Bismillahirrahmanirrahim ada di huruf ba. Nih ba sudah tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya ini ada alifnya di sini dari kata ismun. Asalnya bismillah. Dibaca nyambung bismillah. Dan cuma di Bismillahirrahmanirrahim alifnya hilang. Kenapa di sini dihilangkan alifnya? Untuk memberikan gambaran orang yang memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka semua proses yang sulit seketika akan dihilangkan oleh Allah tanpa harus mengalaminya lagi. Tapi dengan cara baca yang benar. Makanya orang dulu tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dapat begini, mudah begitu, karena cara bacanya benar. Ya orang sekarang baca bismillah niatnya pengen terbang, pengen jalan di sungai itu kan, sudah nggak betul kan? Paham di sini? Baik, itu alif tuh. Sekarang ismun, nih sin dan mim. Asalnya dari kata apa? Bisa dari kata wasamun, bisa dari kata sumuwun. Wasamun berarti tanda, sumuwun berarti tinggi. Kalau kita ingin gabungkan keduanya, tanda dan tinggi. Orang yang senantiasa melakukan perbuatan dengan awalan Bismillahirrahmanirrahim, meniatkan karena Allah, maka hamba itu akan langsung ditandai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah. Sudah. Allah, nama yang menunjuk pada dua hal sekaligus. Sifat uluhiyah, ketuhanan, dan ubudiyah, penyembahan. Kedua makna ini ditemukan dari Allah sendiri di Quran surah Thaha, surah ke-20 ayat ke-14. Perhatikan kalimatnya. Innani anallahu. Sayalah Allah, kata Allah. Apa makna Allah itu? Satu, la ilaha illa ana. Enggak ada Tuhan kecuali saya. Itu sifat ketuhanan. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, enggak boleh menuhankan yang lain. Nah, Allah satu sifat ketuhanan. Kedua, ubudiyah. La ilaha illa ana fa'budni, sembah saya. Sembah itu sifat ibadah. Makanya kalau kita baca bismillah, ada Allahnya di situ, maka kita niatkan semua perbuatan jadi ibadah. Otomatis itu. Apapun itu. Naik kendaraan, makan, minum, kerja, bismillah, sepanjang nama Allah disertakan jadi ibadah. Ini jangan dipahami ibadah itu aspeknya ritual saja, tidak. Semua kegiatan itu ibadah. Nah, dalam ibadah itu rasakan ketuhanan Allah. Niatkan untuk Allah. Niatkan lillah, itu yang dimaksud ikhlas. Maka di surat Ikhlas dibuka dengan kata Allah, Qul huwallahu, tujukan lillah. Kalau sudah ditujukan karena Allah, pertama memberikan ketenangan pada jiwa. Kedua, nggak ada kecewa. Itu yang disebut Allah. Rahman, puncak perhatian yang luas kepada siapapun tanpa batas. Rahim, spesifik rasa kasih untuk setiap insan beriman. Rahman dan Rahim, singkatnya rahmat untuk semua. Di orang Islam tuh kalau Bismillahirrahmanirrahim baik, sama non Muslim baik, punya tetangga Kristen dibaikin, yang Hindu dibaikin, yang Buddha dibaikin, itulah Rahman. Apalagi pada Muslim, apalagi keluarga sendiri. Sama istri rahmah, sama suami rahmah, sama anak-anak rahmah, itulah Rahman dan Rahim. Makanya nggak ada pertengkaran kalau Bismillahirrahmanirrahim itu benar kita amalkan. Jadi dengan siapapun kita bisa berdamai dan memberikan warna dalam dakwah itu dengan penuh ketenangan. Kita nggak punya musuh, setan aja udah susah kok. Setan aja satu-satunya musuh udah susah, mau ditambah lagi. Jadi selalu melihat sesuatu dengan rahmat. Saya diajarkan oleh guru-guru kami itu, walaupun orang itu pendosa sekalipun, kita nggak tahu kapan dia taubat. Jadi selalu melihat celah kebaikan pada orang lain. Minimal doakan. Jadi kalau ada orang berbuat salah, mohon maaf, jangan dieksploitasi, jangan disudutkan, jangan diburuk-burukan namanya, karena yang salah perbuatannya. Karena khawatir ada orang dengan nama yang serupa, dia harus menanggung beban yang sama. Jelas sampai sini? Itulah rahmatan lil alamin, itulah Bismillahirrahmanirrahim.